Bangkrutan Silicon Valley Bank dan Signature Bank menjadi sorotan dunia karena menjadi kegagalan bank kedua dalam sejarah Amerika setelah bangkrutnya Washington Mutual pada 2008. Kebangkrutan SVB tidak hanya menjatuhkan harga saham-saham startup teknologi namun juga menempatkan banyak perusahaan startup ke dalam kesulitan keuangan. Lantas apa yang bisa kita lihat dalam perbankan nasional dari kebangkrutan dua bank ini? Kita akan membahasnya bersama dengan ekonom senior Afiliani. Selamat siang Bu Afi. Selamat siang, Mas. Ya, Bu Afi, untuk pengertian kepada masyarakat, sebenarnya kebangkrutan SVB ini seberapa berpengaruhnya para perbankan di Amerika dan kenapa bisa menimbulkan efek domino? Iya, jadi memang ini kan persoalan adalah ketidakpercayaan ya. Jadi ketika ada masalah di satu bank, itu akan berpengaruh terhadap yang lain ya. Karena masalah kepercayaan itu adalah masalah orang menjadi tidak rasional gitu. Tadi seperti kata Bu Sri Mulyani gitu ya. Karena awalnya kan bank ini banyak memberikan pinjaman. Sedangkan di satu sisi suku bunganya naik terus. Sehingga pasti akan ada ketidakmampuan daripada debiturnya itu untuk membayar. Nah, di sisi yang lain, karena suku bunga itu terus-menerus meningkat, sedangkan mereka juga menempatkan dananya di jangka panjang, sehingga harga yang dia jual itu juga di bawah pasar gitu, sehingga terjadi mismatch antara kredit yang diberikan dengan sumber dana yang ada ya. Jadi ini bisa saja terjadi ketika ada persepsi masyarakat bersama-sama melihat bahwa wah ini kita harus ambil dana, baik itu dana itu dibutuhkan untuk permodalan gitu ya, atau dana itu memang mau ditempatkan di tempat yang lain gitu. Nah, kalau itu dilakukan bersama-sama, ini akan terjadi mismatch gitu. Nah, ini yang terjadi di Silicon Valley gitu ya, sehingga ketika dana itu diambil besar-besaran, maka terjadilah mismatch. Nah, ini terjadi ketika Indonesia tahun 98 sebenarnya ya, mirip sekali dengan tahun 98. Nah, makanya pengalaman di Indonesia sebenarnya dengan 98 itu kita ada pengawasan, yaitu salah satunya adalah OJK dan juga KSSK gitu. Jadi kalau kita lihat bedanya dengan Indonesia, Indonesia sudah mulai ketat dalam pengawasan perbankan itu sejak 2008. Jadi 2008 itu sudah terjadi pengetatan dalam pengawasan, sehingga OJK itu tahu sekali posisi setiap bank ya, bank ini kekurangan likuiditas atau tidak, ini bermasalah atau enggak, potensi bermasalah atau tidak gitu. Nah itu bedanya itu. Nah Oke. sedangkan di Amerika pengawasannya mungkin sekarang belum seketat seperti Indonesia, yang diawasi ketat itu hanya beberapa bank saja gitu. Tapi untuk Hmm, bank-bank menengah cenderung tidak diawasi secara ketat gitu. Itu bedanya sebenarnya oke. dari sisi pengawasan. Nah, Ya. kekhawatiran juga Bu Afi, ini saham-saham perbankan di Amerika itu kalau kita lihat pada hari ini itu atau pasal terakhir ya, itu imbasnya itu lumayan signifikan ya, termasuk untuk saham bank-bank fisik maupun juga bank-bank digital. Itu menjadi kekhawatiran global maupun Indonesia. Mereka terkena imbas SVB karena efek psikologis atau karena ada faktor lainnya kok menurut Bu Afi? Oke, pertama adalah tidak hanya psikologis, tapi juga mereka melihat kan pemerintah Amerika, The Fed ini kan masih akan terlihat akan menaikkan suku bunga beberapa kali lagi, ya kan? Hmm, Nah, persepsinya adalah ketika suku bunga naik terus-menerus, ekonomi dalam 2023 ini dianggap sedang resesi, pasti akan ada ketidakmampuan membayar kredit gitu ya, atau mereka punya keterbatasan. Akibatnya persepsinya adalah bakal terjadi kredit macet gitu kan. ya. Nah, kalau terjadi kredit macet, pasti mereka melihat bahwa kinerja banknya akan turun kan, sehingga mereka ingin menempatkan pemindahan investasi, itu yang pertama. Yang kedua juga banyak startup-startup yang mulai butuh modal kan, sehingga Ya. dana-dana yang bank juga mereka butuhkan untuk diambil gitu. Nah, jadi ini yang harus dilihat sebenarnya, berapa sih kebutuhan dari kredit dan kebutuhan masyarakat atau perusahaan yang akan mengambil. Nah, ini yang sebenarnya harus dilakukan oleh bank agar mereka itu bisa tahu gapnya. Karena begitu ada masalah satu saja, ini bisa berefek psikologis kepada bank lain gitu. Jadi efeknya itu dua, efek karena suku bunga, yang Hmm. kedua adalah efek psikologis yang mereka punya persepsi bahwa ini akan terjadi kredit macet, sehingga mereka juga harus hati-hati dalam membeli saham bank. Itu juga pengaruh terhadap nilai saham dari perbankan gitu. Oke, bagaimana Di hubungan Amerika. SVB ini dengan perbankan di Indonesia? Oke. Nah, di Indonesia ini sebenarnya kalau kita lihat dari struktur kinerja bank, sebenarnya likuiditasnya masih sangat bagus. Hmm. Ya, kemudian juga dari LDR-nya kalau kita lihat cenderung mereka masih menjaga likuiditas. Jadi kalaupun ada pengambilan gitu ya, itu tidak terlalu bermasalah. Memang efek yang harus diwaspadai itu adalah
seringkali orang tidak rasional gitu, sehingga Oke. mereka berpikir ini akan terjadi di Indonesia dan mereka rame-rame ngambil uang gitu. Nah, ini yang harus kita jaga ya. Kita jaga itu artinya setiap bank di Indonesia perlu meyakinkan bahwa semua itu ada jaminan dari LPS ya. Satu adalah Mhm. kita sudah ada jaminan untuk dana pihak ketiga kalau terjadi masalah ya kan. Mhm. Yang kedua juga pemantauan terhadap industri bank satu persatu itu OJK itu sudah sangat melihat mana yang potensi macet, mana yang potensi bagus gitu. Nah, kita lihat sampai akhir tahun kemarin itu cenderung tidak ada problem daripada perbankan. Apalagi kita ada kebijakan restrukturisasi kan gitu. Ya. Nah, sehingga ini membuat kinerja bank masih bagus gitu. Itu sih. Jadi Mhm. menurut saya kita nggak usah khawatir. Yang kedua, sebenarnya dengan adanya problem di Amerika, kecenderungan pasti investor-investor itu menempatkan dana cari negara yang aman, tidak sekedar suku bunga ya, dalam Mhm. tanda kutip gitu. Jadi kemungkinan malah kita bisa diuntungkan. Obligasi pemerintah yang dikeluarkan bisa jadi malah mereka masuk lagi. Jadi dana asing akan masuk lagi untuk membeli obligasi pemerintah gitu. Nah, ini Mmm. adalah yang saya bilang keuntungan. Oke. Kemungkinan itu bisa terjadi. Iya. Oke, itu potensi ke peluang yang bisa kita lihat di sini. Tapi sebelum itu kalau kayak pantau hari ini Bu Afi itu saham bank digital itu turun rata-rata 4-6% begitu untuk di Indonesia sendiri. Oke. Apakah ini adalah dampak dari kepanikan sesaat atau seperti apa? Oke, jadi itu adalah efek psikologis sebenarnya. Mhm. Karena kalau kita lihat sebenarnya memang harus diakui belum semua bank digital di Indonesia itu bisa memperoleh keuntungan yang besar. Karena yang namanya bank digital itu butuh waktu di dalam pendapatan khususnya adalah dari kredit digital gitu ya. Nah, Mhm. ini memang tanpa adanya Silicon Valley juga sudah terjadi penurunan saham-saham di bank digital sebenarnya ya. Nah, sekarang ada efek semakin menurun gitu. Tapi sejauh bank-bank digital ini dimiliki oleh bank-bank konvensional, Mhm. saya rasa itu mereka masih ada penguatan karena mereka dari sisi modal, dari sisi KUB-nya itu masih ada induknya gitu. Jadi saya Mhm. lihat dari 8 bank itu rata-rata adalah masih dimiliki oleh bank konvensional. Jadi saya rasa penurunan saham itu hanya sementara sih. Karena ini merupakan efek dari persepsi orang aja gitu. Tapi Oke. secara fundamental tidak berubah Mhm. apa-apa dalam bank digital gitu. Oke, kembali kepada peluang Bu Afi, memang beberapa pihak global mengatakan bahwa di wilayah Asia relatif lebih aman begitu ya, kemudian itu juga mengacu kepada Indonesia. Yang dimaksud dengan peluang ini seperti apa kalau menurut Bu Afi? Oke, pertama kita lihat dari sisi makro ya. Pertama adalah market di Indonesia masih sangat besar. Itu bisa dilihat dari akhir tahun kemarin RUPS beberapa bank itu menunjukkan bank di Indonesia masih menunjukkan keuntungan yang besar, kemudian juga pertumbuhan kreditnya masih 11%. Itu satu ya. Nah, yang kedua kita lihat konsumsi masyarakat di Indonesia cenderung juga meningkat setelah PPKM-nya itu dihapuskan dan itu orang melihat bahwa ini potensi pasar bagus, penempatan uang di banknya juga gak bermasalah dan pemerintah juga obligasinya kan cukup besar yang akan Mhm. dikeluarkan untuk tahun ini ya, minimal 3% dari PDB itu sebagian akan 3% APBN ini akan diperoleh dari obligasi. Jadi ini sebenarnya potensi untuk kita bisa menarik investor asing masuk ke Indonesia dan itu bisa menguatkan nilai tukar rupiah yang selama ini banyak dolarnya pulang kampung kan. Jadi Mmm. karena The Fed menaikkan suku bunga terus, maka banyak dana ke sana. Tapi dengan kasus ini cenderung pasti walaupun bunganya tinggi, cenderung mereka akan mencari negara-negara, terutama negara berkembang, yang mereka anggap lebih aman gitu. Jadi ini bisa menjadi peluang sebenarnya buat kita. Yang penting Mhm. bagaimana kesiapan kita sendiri untuk menerima investor itu. Gitu. Oke, kalau kita menanggapi juga dengan The Fed yang juga saat ini sudah penuh dengan tuntutan seperti itu ya, bagaimana resiliensi dari Indonesia? Oke, nah Indonesia ini ada bagusnya karena inflasi kita juga masih cenderung relatif hanya 5,5 ya dan diprediksi tahun ini juga cenderung tidak mengalami peningkatan karena harga BBM juga sudah mulai turun ya. Mhm. Kemudian harga komoditas juga cenderung sudah mulai agak lebih turun juga. Jadi inflasi bisa dijaga. Itu satu. Yang kedua adalah selama ini juga Indonesia tidak menerapkan kebijakan moneter saja, tapi Mhm. ada kebijakan yang disebut dengan ibaratnya tuh mix ya, mix bauran kebijakan ya. Mhm. Sehingga bauran kebijakan ini menurut saya menyebabkan kita nggak menaikkan suku bunga sewaktu-waktu gitu. Dan kita baru naikin suku bunga kan baru beberapa saat belakangan ini. Tapi Ya. selama tahun lalu kan
walaupun the Fed naik, kita nggak naikin suku bunga gitu. Nah, ini adalah kebijakan yang bagus menurut saya. Jadi bauran kebijakan, dibutuhkan kebijakan bersama, tidak hanya kebijakan moneter. Nah, bedanya kalau the Fed, ya begitu ada inflasi tinggi, dia mainnya hanya di bunga terus kan gitu. Nah, itu Ya. bedanya sebenarnya. Gitu. Oke, kita nantikan juga jangan sampai kita juga terlalu terlena begitu Indonesia ya. Kita harus tetap resilient juga dan menanggapi segala gejolak di global kali ini. Terima kasih ekonom senior Bu Afiliani sudah bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Terima kasih.